Bab 1131, Serangan Tingkat ke-6 Woody. Nama, Sistem Pelatihan 1 Klik Jutaan Instan Penulis Chat. Plus mematikan mengatur ulang. Katakan yang lama dan dapatkan yang baru. Dengan pikiran, Sulang menggunakan fungsi sistem untuk segera membersihkan semua keadaan negatif. Hati menjadi jernih dan jernih lagi, dan tubuh menjadi nyaman. Segera setelah itu, Sulang membuka panel properti. Panel properti. Nama, Sulang. Ras manusia, level kualifikasi, kekeruhan, level ranah, wuxian kesengsaraan 1. Level serangan, Woody tingkat ke-6. Level pertahanan, Woody 4 putaran plus. Level senva, Woody 4 putaran. Level daya tahan, Woody 4 putaran plus. Level roh, alam kogni. Menguasai latihan, sutra hati tak terbatas. 10.000 fas menjadi 1, tanpa nama, level kaisar, pendiri. Fungsi sistem yang diaktifkan, fungsi pelatihan 1 kunci, level 35, fungsi pelatihan 1 kunci, level 35, fungsi pengiriman klon, level 34, fungsi perburuan harta karun 1 kunci, level 33, fungsi alkimia 1 kunci, level 15, fungsi pemurnian 1 kunci, 15 level fungsi susunan pemurnian 1 kunci, 15 level fungsi sintesis 1 kunci, 15 level fungsi inisiasi 1 kunci, 12 level fungsi dekomposisi 1 kunci, tanpa level. Testut, raih level serangan rank 6 Woody dengan Realm of One Tribulation Wuxian. Sepanjang masa, mungkin hanya aku yang bisa melakukan ini. Melihat panel atributnya, Sulang tidak bisa menahan senyum. Seketika, tatapannya jatuh pada 10,000 Fast into One, latihan ini masih di level Kaisar, dan belum menjadi level Kaisar Agung. Integrasi baru dari begitu banyak teknik level Kaisar, tetapi belum mencapai level Kaisar. Sepertinya kesenjangan antara Kaisar Agung dan Kaisar Wu lebih besar dari yang diharapkan. Aku tidak tahu metode kultivasi seperti apa yang ada di level Kaisar Agung, dan benua Changlan tidak pernah keluar dari level Kaisar Agung, dan tidak ada informasi tentang ranah ini. Sulang berpikir dalam hati, jalan fusi roh, jiwa, dan tubuh seperti Kaisar Iblis asal tidak dapat memastikan apakah itu adalah jalan ortodoks Kaisar Agung. Karena dia tidak dapat mengetahuinya, Sulang tidak memikirkannya untuk saat ini. Bagaimanapun, perahu itu secara alami lurus di kepala jembatan, dan ketika Anda menyentuh alam itu, Anda secara alami dapat belajar lebih banyak. Selanjutnya, Sulang menemukan 372 latihan tingkat abadi dari ruang penyimpanan. Latihan tingkat abadi ini sesuai dengan aturan jarak jauh dan jarak jauh yang belum pernah disentuhnya sebelumnya, dan mereka diperdagangkan dari para kaisar ketika latihan tingkat kaisar dilelang. Berbeda dengan meneruskan latihan tingkat kaisar, Sulang masih lebih menghargai fondasinya dan berniat untuk terus meningkatkan jumlah aturan. Lagi pula, jika sebuah bangunan memiliki fondasi yang lemah, semakin tinggi diperbaiki, semakin besar kemungkinannya untuk runtuh. Dan dengan fungsi seni bela diri 1 kunci 35 tingkat, hanya butuh lebih dari 1 jam untuk berlatih latihan tingkat peri. Dengan kecepatan 1 putaran 8 buku, hanya butuh waktu kurang dari 3 hari untuk menyelesaikan latihan hampir 400 latihan tingkat abadi. Mengapa tidak melakukannya? Baiklah, ini. Sulang mengeluarkan 8 latihan tingkat abadi dan melemparkannya ke pria kecil Siwu untuk dikultivasi, yang segera menjadi sibuk. Segera setelah itu, Sulang berdiri. 62 klon lainnya juga berdiri. Silakan, tambahkan saluran ruang angkasa. Sulang tersenyum tipis dan memberi instruksi. Kemahiran dasar, Eternal World Classic, telah memberinya tingkat kendali yang lebih tinggi atas aturan ruang angkasa. Selain itu, kekuatan tempur Sulang sendiri telah meningkatkan banyak. Ranah kecil dibandingkan sebelumnya, dan tentu saja ia telah menembus batas dan dapat mengatur lebih banyak saluran ruang angkasa. Segera setelah itu, dengan lambaian tangan besar Sulang, aturan ruang angkasa yang lebih kuat ditampilkan, memadatkan 1001 saluran ruang angkasa. Avatar lainnya juga menggunakan aturan ruang angkasa untuk memadatkan lebih banyak saluran ruang angkasa dan mengekstrak komponen Jupiter. Saluran spasial baru dipadatkan, dan jumlah 63.000 meningkat menjadi 630.000 dalam sekejap. Tidak hanya jumlahnya meningkat, tetapi volume saluran ruang angkasa juga meningkat, dan lebih banyak komponen Jupiter dapat ditelan dalam waktu yang sama. Gemuruh. Jupiter ditutupi dengan pusaran yang tak terhitung jumlahnya, yang terlihat menakutkan. Di sabuk asteroid di kejauhan,
630.000 saluran ruang angkasa terus-menerus memancarkan komponen Jupiter. Semakin banyak komponen Jupiter bercampur di sabuk asteroid, menyelimuti benda-benda langit kecilnya. Ada banyak komponen Jupiter yang mengambang di sabuk asteroid, membentuk kabut tebal dan mencampur semua jenis ketidaktahuan. Di bawah sinar matahari, seluruh sabuk asteroid menjadi seperti pita tembus cahaya berwarna terang seiring berjalannya waktu. Ukuran Jupiter telah menyusut menjadi lingkaran yang terlihat oleh mata telanjang. Sabuk asteroid, yang menyerupai pita tembus pandang, juga menjadi lebih jelas. Seluruh sabuk asteroid telah menjadi galaksi berwarna-warni, seperti cincin planet matahari, cemerlang dan indah. Sulang tidak menyangka bahwa rencana menjauh dari Jupiter akan menciptakan keajaiban kosmik seperti itu. Ini benar-benar indah. Mereka bertiga akan sangat senang melihat hadiah ini. Sudut mulut Sulang terangkat dengan senyum tipis. Segera setelah itu, Sulang duduk bersila lagi, berkonsentrasi untuk menjaga saluran ruang angkasa. Karena dia harus mengendalikan total 10.000 saluran spasial besar, Sulang tidak dapat terganggu dari melakukan hal-hal lain untuk waktu yang lama. Untungnya, baik pelatihan satu kunci maupun latihan seni bela diri satu kunci berjalan sendiri, terlepas dari postur Sulang. Waktu berlalu dengan cepat. Sepanjang hari berlalu dalam sekejap mata. Di bawah aksi 630.000 mesin pompa super besar, Jupiter juga telah ditarik keluar dari hampir setengah volumenya. Planet besar itu tampak lebih tipis. Warnanya juga menjadi putih pucat monoton karena penghilangan material luar, dan memiliki perasaan tembus cahaya. Namun, meskipun telah menarik begitu banyak volume, ia masih belum menyentuh lautan. Selama waktu ini, dari waktu ke waktu, Sulang akan meluangkan waktu untuk menempatkan teknik tingkat abadi. Hampir 400 latihan tingkat abadi telah dipraktikkan oleh sepertiga. Aturan baru yang dikendalikan Sulang telah membuat batas dalam kuartet yang sudah dibuka lebih stabil. Terutama batas dalam Yingluo dan batas dalam Qiming, karena keberadaan Mars dan Venus masing-masing, mereka memberi umpan balik sejumlah besar aturan yang jauh dan langka. Meskipun kedua planet itu terutama memadatkan jalan sistem api dan jalan sistem emas, aturan lainnya sama, tetapi tidak begitu menonjol. Pada saat yang sama, basis kultivasi Sulang yang terkumpul telah jauh melampaui 10 basis kultivasi, dari Yiji Wuxian ke Zundi, dan dapat membuka batas dalam kelima. Buka dulu, aku tidak tahu apakah itu batas dalam ginjal kali ini. Sulang menggumamkan beberapa patah kata, dan segera mengesampingkan 10.000 saluran spasialnya untuk sementara waktu, dan memberikan instruksi untuk membuka batas dalam. Tiba-tiba, rasa sakit yang hebat datang dari kiri atas perut, yang merupakan posisi limpa dalam tubuh manusia. Itu limpa, Sulang mengangguk tanpa suara, dan tidak hilang karena kali ini bukan ginjal, bagaimanapun juga, hanya masalah waktu untuk membuka batas dalam ginjal dan menjadi orang dengan ginjal terkuat. Dalam rasa sakit yang hebat, sebuah pemandu ruang muncul di limpa, dan kemudian berevolusi di sepanjang jalan, akhirnya menjadi seni bela diri batin yang stabil. Untuk sesaat, Sulang merasa bahwa kekuatan tempurnya telah meningkat lagi. Hanya saja perbedaan antara alam kecil Kaisar Wu terlalu besar, dan karena keterbatasan alam kultivasi, peningkatannya tidak besar. Limpa sesuai dengan atribut tanah di antara 5 elemen. Sulang diam-diam membuat keputusan, setelah mengambil Jupiter, kita akan mengambil Saturnus dan membawanya ke batas dalam limpa. Saturnus adalah planet yang sangat mirip dengan Jupiter. Ia juga merupakan planet gas raksasa, tetapi lingkarannya lebih kecil dari Jupiter, sekitar 4/5 ukuran Jupiter. Sulang dapat menangani Jupiter, dan tentu saja Saturnus juga. Tidak butuh banyak waktu untuk membuka batas dalam limpa. Namun, semua saluran ruang yang diatur oleh Sulang sendiri telah menghilang. Dia hanya bisa memulai lagi, membuka saluran ruang angkasa satu persatu. Dan pada saat ini, di benua Changlan, antara benua selatan dan benua utara, zona kematian Kaisar tiba-tiba mulai menghilang. Sulang tetap tinggal di avatar gedung pertukaran di kota suci Yaoqi dan kota Kyushuixian, dan segera menemukan perubahan di zona kematian Kaisar. Zona kematian Kaisar telah mulai menghilang. Dengan kata lain, Yuan Yue telah berhasil menerima warisan dan telah sepenuhnya terintegrasi dengan Kaisar Xuanyu. Ini adalah hal yang baik. Ketika domain kematian Kaisar benar-benar menghilang, sebidang tanah itu akan menjadi milikku. Senyum tipis muncul di sudut mulut Sulang, selain itu,
aku juga perlu menemukan seorang gadis cantik dan baik hati, Yuan Yue, untuk beberapa pohon teh yang tidak bersalah. Tujuan meminta pohon teh Wuyu adalah untuk mengubah jiwa Kaisar Kuang Erlu. Mengenai kontak pribadi dengan keinginan dupa, Su Lang sangat memahami bahwa memuntahkan yang lama dan menerima yang baru hanya dapat menghilangkan efek samping yang disebabkan oleh latihan dan penggunaan teknik rahasia, dan itu tidak efektif untuk energi keinginan dupa. Oleh karena itu, Su Lang masih belum berani memprovokasi dupa saat ini. Selanjutnya, Su Lang terus memperhatikan domain kematian Kaisar. Melalui berbagi persepsi, dia melihat seluruh proses domain kematian Kaisar menghilang di matanya. Kabut tebal menghilang, memperlihatkan tanah hitam yang kering dan tandus. Satu persatu, monster roh raksasa, meraung dan berhamburan, lalu mereka dipenggal oleh Kaisar bela diri yang berkumpul. Lumayan. Setelah domain kematian Kaisar mulai menghilang, Kaisar Wu berkumpul lagi. Hanya saja kali ini hanya selusin yang datang, termasuk 5 orang dari istana Kaisar Wu, Kaisar Kembar Bulan Putih, dan klan Kaisar Yao Jin Tianyin. Oh, dan Kaisar Ling Juewu, produk ini juga ada di sini. Juga dipimpin oleh Kaisar Jiaoqin Wu, semua Kaisar Wu tinggal di zona kematian Kaisar untuk menyambut kembalinya penerus. Namun, tidak seorang pun dari mereka yang tahu bahwa penerusnya adalah Yuan Yue. Karena memang ada banyak seni bela diri kuasi Kaisar yang tidak keluar dari area terlarang kepala Kaisar. Di mata Kaisar Wu, siapapun bisa menjadi penerus. Coba hitung, totalnya ada 35 yang belum keluar dari tanah terlarang Kaisar. 4 di antaranya adalah Zundi, yang termasuk dalam 4 kekuatan Yao Jin, Tianyin, Bai Yue, dan Ling Jue. 9 dewa bela diri kesengsaraan itu tidak mungkin menjadi pewaris warisan. Keempat orang ini kemungkinan besar akan mewarisi warisan. Menurutku, seharusnya Kaisar Semu dari klan Kaisar Yao Jin yang mewarisi warisan. Bagaimana perasaanku bahwa Kaisar Semu dari klan Kaisar Tianyin lebih memiliki harapan? Kalian semua salah, Kaisar Semu dari klan Kaisar Bai Yue memiliki harapan paling besar. Petik 2. Petik 2. Para kaisar mendiskusikannya, tetapi tidak seorang pun menyebutkan Kaisar Semu di bawah Kaisar Ling Juewu. Ini segera membuat wajah Kaisar Ling Juewu menjadi hitam. Meskipun Kaisar Ling Juewu tahu bahwa Kaisar Semunya layak, dibandingkan dengan 3 Kaisar Semu lainnya, sebenarnya tidak ada harapan. Tetapi diabaikan dengan cara ini tetap membuat Kaisar Ling Juewu sangat kesal. Haha, hari ini kalian semua meremehkanku, Ling seseorang. Mulai sekarang, saat aku berkembang, kalian tidak akan bisa memanjat tinggi. Cahaya dingin di mata Kaisar Ling Juewu berkedip-kedip, penuh kebencian yang dalam. Namun, dia dengan cepat menekan kebencian di hatinya, dan bahkan ekspresinya kembali normal dalam sekejap. Tiba-tiba, sesosok muncul di depan para kaisar, itu adalah Su Lang yang telah kembali dari tata surya. Teman Langdi, kamu bisa datang. Ya, kami pikir kamu sedang sibuk menyembuhkan lukamu dan tidak datang. Apa yang terjadi dengan luka-luka rekan Langdi? Petik 2. Petik 2. Semua Kaisar Wu menyapa Su Lang dengan penuh senyum. Dan ekspresi Kaisar Ling Juewu yang baru saja pulih, tiba-tiba menjadi sulit untuk dilihat. Terima kasih atas perhatianmu. Su Lang tersenyum tipis, meskipun lukaku serius, tetapi berkat obat mujarab yang diberikan oleh semua orang, aku pulih dengan baik. Semua kaisar tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini. Di mana obat mujarab yang kita berikan kepada kita berguna? Itu karena latar belakang keluarga rekan Langdi Daoisme sendiri terlalu kaya. Kaisar Ling Juewu di samping memandang Su Lang secara diam-diam. Dia tidak ingin menyingkirkan Su Lang sepanjang waktu. Su Lang terluka parah dan bahkan planet kehidupan runtuh. Itu adalah saat terlemah. Kaisar Ling Juewu tahu bahwa Su Lang sangat kuat. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini, dia tidak akan memiliki kesempatan di masa depan. Tetapi, Kaisar Ling Juewu akhirnya menekan dorongan dalam hatinya. Karena dia memiliki hal-hal yang lebih penting, dia tidak dapat membuat cabang tambahan. Saat ini, domain kematian Kaisar akhirnya menghilang sepenuhnya, dari area terlarang yang tertutup kabut menjadi dataran tanah hitam. Dalam gelombang fluktuasi spasial, sosok ramping dikeluarkan dari pintu masuk area terlarang. Pintu masuk ke area terlarang terhapus, dan celah di ruang yang dibentuknya dengan cepat sembuh. Terlepas dari pintu masuk ke area terlarang, para kaisar semua menatap orang yang dikeluarkan. Itu Yuan Yue Zundi.
Kaisar Yuan Yue Zun di bawah klan Kaisar Bai Yue. Tidak, sekarang Yuan Yue telah menerobos ke Kaisar Wu dan bukan lagi Kaisar Semu. Tanpa diduga, itu bukan Kaisar Semu dari klan Yao Jin dan Tianyin, tetapi Kaisar Semu wanita dari klan Bai Yue. Hahaha, tebakanku benar, klan Kaisar Bai Yue benar-benar beruntung. Ya, Kaisar ganda adalah cerita yang bagus. Saat ini, ada Kaisar wanita lain. Cek-cek. Sungguh menakjubkan. Sayang sekali Kaisar Semu lainnya juga merupakan bibit yang baik. Mereka belum keluar saat ini. Mungkin itu terlalu buruk bagimu. Berhenti bicara, lihatlah situasi Kaisar Yuan Yue Wu. Dia tidak bisa dibandingkan dengan bosnya Yuxiang. Tepat sekali Kaisar Wu terbang ke arah Yuan Yue sambil berbicara. Tubuh Kaisar Ling Jue Wu membeku beberapa saat, diam-diam menggertakkan giginya, dan segera mengikuti. Sulang tersenyum tipis, dan membuka panel properti Yuan Yue sambil berjalan maju. Saya melihat Yuan Yue, yang awalnya hanya seorang kaisar semu, kini telah menjadi kaisar bela diri kedua. Dan ini hanyalah status warisan Yuan Yue Gang. Seiring berjalannya waktu, kultivasi tubuh Kaisar Suanyu akan terus menyatu dengan Yuan Yue, membuatnya semakin kuat. Dengan cepat, Yuan Yue dikelilingi oleh Sulang dan Kaisar Wu lainnya. Yuan Yue telah melihat kalian para senior. Yuan Yue melihat Jiaoqin dan Kaisar Wu lainnya, dan segera memberi hormat dengan rendah hati. Awalnya, Yuan Yue termasuk wanita yang relatif baik dan kuat, tetapi saat ini hanya ada cahaya lembut di matanya, tidak ada sedikit pun agresivitas. Bahkan Sulang melihat bayangan Suan Hu dalam setiap gerakan dan ekspresinya. Tampaknya Yuan Yue lebih terpengaruh oleh Suan Hu daripada si Yuxiang. Ya, bagaimanapun juga, sebelum menerima warisan, si Yuxiang awalnya adalah Kaisar Wu, dan dia hanya seorang kaisar semu. Teman Yuan Yue, tolong cepatlah. Jiaoqin dan Kaisar Wu lainnya dengan cepat membebaskan Yuan Yue dari upacara tersebut. Bagaimanapun, Yuan Yue secara sukarela bergabung dengan Kaisar Suanyu dan mengorbankan dirinya sendiri. Berdasarkan hal ini saja, meskipun basis kultivasinya tidak tinggi, dia sangat dihormati. Yue, bagaimana perasaanmu? Zulan dan Zuxin datang ke sisi Yuan Yue dan bertanya dengan sangat khawatir. Aku sangat baik. Yuan Yue tersenyum cerah, membuat kedua saudari itu khawatir. Itu bagus, itu bagus. Zulan dan Zuxin tersenyum, tetapi mereka selalu merasakan kehilangan. Saudari mereka Yuan Yue menerima warisan kaisar, dan secara bertahap akan kehilangan dirinya sendiri, dan tidak akan lagi terlihat seperti manusia. Segera setelah itu, Yuan Yue mengobrol dengan saudari Lanxin untuk sementara waktu, tetapi Kaisar Jiaoqin Wu dan yang lainnya tidak tahan untuk menyela, jadi mereka tidak menyela. Akhirnya, ketiga saudari itu membicarakannya. Kaisar Jiaoqin Wu memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya, Saudari Yuan Yue, bagaimana warisanmu? Apakah sudah lengkap? Kembali ke kata-kata senior Jiaoqin. Yuan Yue berbisik, warisanku sudah sangat lengkap. Dia tidak menjelaskan apa yang diwarisinya. Namun, semua kaisar sangat jelas setelah pertempuran tentang warisan tubuh kaisar. Baru saja lengkap, Kaisar Jiaoqin Wu tersenyum dan berkata, dengan warisan yang ditinggalkan oleh Guru Suan Huo, Anda harus dapat maju segera dan berkontribusi dalam pertempuran di daratan utama. Sulang dan yang lainnya juga angkat bicara untuk memberi semangat. Yuan Yue segera mengucapkan terima kasih kepada semua orang, dan menatap Sulang dalam-dalam, mengungkapkan rasa terima kasihnya lebih dalam lagi. Di tanah terlarang, dia melihat tubuh asli Sulang, mengetahui bahwa Sulang telah memberinya kualifikasi warisan. Meskipun Yuan Yue tahu bahwa Sulang tidak ingin memancing amarah dan keinginan, dia akan memberinya warisan, tetapi dia tetap menghargai kesempatan yang diberikan Sulang. Selain itu, Sulang juga memberikan latihan, memberi makan semua makhluk hidup kepadanya. Bagaimana mungkin dia tidak berterima kasih? Selain itu, Yuan Yue tahu bahwa Sulang telah diam-diam memasuki area terlarang, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia menjadi lebih baik dan jujur di bawah pengaruh Suan Hu, dia tidak sepenuhnya menjadi seperti Suan Hu. Oleh karena itu, Yuan Yue dapat menyembunyikan kata-katanya dan berbohong. Pada saat ini, menurut latihan yang biasa, saya akan membawa saudari Yuan Yue ke Istana Wudi untuk mundur. Kaisar Jiaoqin Wu melihat sekeliling kerumunan, dan terutama tersenyum meminta maaf kepada saudari Lanxin. Tidak apa-apa, ini hanya retret, bukan berarti aku tidak akan kembali.
Zulan dan Zuxin mengangguk sambil tersenyum, lalu memerintahkan Yuan Yue untuk mematuhi pengaturan Kaisar Jiao Qinwu, dan yang terakhir tentu saja setuju dengan ramah. Kalau begitu aku akan pergi dengan Taois Yuan Yue. Kaisar Jiao Qinwu tersenyum, meraih tangan Yuan Yue, dan pergi. 2. Tunggu sebentar. Sulang tersenyum dan menghentikan Kaisar Jiao Qinwu dan Yuan Yue. Apa yang terjadi pada rekan Langdi? Kaisar Jiao Qinwu tidak menganggapnya jijik, dan bertanya dengan ramah. Begitukah? Sulang tersenyum tipis, aku ingin membeli beberapa pohon teh huyu dari Taois Yuan Yue. Pohon teh huyu. Para kaisar terkejut. Mereka tahu tentang hal ini, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Sulang akan memohon untuk hal ini. Mungkinkah Kaisar Lang ingin mengambil jalan Kaisar Wudi? Atau apakah Anda hanya ingin mempelajarinya? Yuan Yue juga bingung sesaat, tetapi dia memikirkannya di belakang kepalanya dalam sekejap, dan segera menyetujuinya. Saya tidak menyangka. Kaisar Ling Juewu berkata, Sulang, pohon teh huyu adalah fondasi pewaris Xuanhou. Apa usahamu untuk membeli pohon teh huyu dari Yuan Yue? Selain itu, pohon teh huyu sangat berharga, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dibeli oleh Xian Yuan. Petik 2. Artinya, meskipun Sulang memiliki sumber keabadian, sumber kultivasi biasa ini tidak dapat digunakan untuk berdagang. Sulang tidak dapat mengeluarkan harta karun yang setara dengan pohon teh huyu, dan tidak mampu membelinya. Para kaisar saling memandang, dan semua orang tahu bahwa Kaisar Ling Juewu mulai menargetkan Sulang lagi. Namun, kata-kata Kaisar Ling Juewu tidak masuk akal. Pohon teh huyu memang sangat berharga, dan sangat penting bagi pewaris Xuanhou, dan tidak boleh dijual dengan mudah. Tidak, ada yang menyangka, Yuan Yue bahkan tidak memikirkannya, dia berencana untuk menyetujui Sulang, tetapi disela oleh Kaisar Ling Juewu. Haha, tentu saja, saya tidak akan menggunakan Xian Yuan untuk membeli pohon teh dari Taois Yuan Yue. Sulang melirik Kaisar Ling Juewu, lalu mengeluarkan sebotol pil dari ruang penyimpanan. Pil, Kaisar Ling Juewu berkata dengan nada meremehkan, hanya pil obat, dan saya ingin menukarnya dengan pohon teh huyu, Anda hanya bermimpi. Namun, Sulang mengabaikan kata-kata Kaisar Ling Juewu. Teman Yuan Yue mewarisi warisan Kaisar, dan memiliki sumber daya yang ditinggalkan oleh Master Xuanhou. Sumber daya kultivasi biasa, Daois Yuan Yue seharusnya tidak kekurangan, tetapi sumber daya spiritual tidak boleh banyak. Geng Taoyou baru saja bergabung dengan Master Xuanyu. Penggabungan antar jiwa sangatlah penting. Hanya dengan bantuan pil, semuanya bisa dipastikan berhasil. Ada pil Kaisar Spiritual tingkat Kaisar Bela Diri, bernama Pil Jiwa Kaisar Abadi, dengan total 10, dan kualitasnya sempurna tanpa efek samping apapun. Saat Sulang berbicara, dia mengeluarkan sebotol pil, saya harap bisa menukar pil ini dengan beberapa pohon teh huyu. Pil Jiwa Kaisar Abadi adalah pil tingkat Kaisar yang disintesis dari pil Jiwa Abadi-Abadi. Rasio sintesisnya setinggi 10.000 banding 1. Karena pil jenis ini lebih berharga daripada pil biasa dengan level yang sama, dibutuhkan 4 putaran sintesis untuk dipromosikan ke level Kaisar. Selesai berbicara, Sulang tersenyum dan menyerahkan botol pil itu kepada Yuan Yue. Namun, semua orang memiliki ekspresi tercengang. Yuan Yue juga membelalakkan mata indahnya, menatap Sulang dengan tak percaya, matanya luar biasa. Pil Kaisar Spiritual tingkat Wudi. Pil Kaisar kualitas sempurna, dan ada 10. Ya Tuhan, apakah telingaku rusak? Apakah aku mendengar halusinasi? Pil jenis ini lebih berharga daripada pohon teh huyu. Yuan Yue dapat menukar beberapa pohon teh huyu dengannya. Petik 2. Petik 2. Para kaisar terkejut sesaat, dan segera menatap Sulang, dan gelombang badai muncul di hati mereka. Sulang, apa yang kamu bercanda? Kamu bisa mendapatkan pil Kaisar Roh kualitas sempurna dari Kaisar Wu. Pil tingkat ini, apalagi kamu, bahkan istana Kaisar Wu tidak bisa mengeluarkannya. Aku pikir kamu hanya berbicara omong kosong, hantu tahu obat apa yang ada di botolmu. Kaisar Ling Juewu menatap Sulang dengan ekspresi tidak percaya dan sarkasme. Kaisar Ling Juewu tidak mengunjungi tempat Sulang, dia tidak pernah memakan kue buah kelas Kaisar Sulang, dan dia tidak pernah melihat gedung pertukaran Sulang. Oleh karena itu, di antara semua Wudi di tempat kejadian, dialah yang paling tidak percaya pada Sulang. Oleh karena itu, Kaisar Ling Juewu bersikeras bahwa Sulang memalsukan dan sengaja membesar-besarkan,
dan karena dia membenci Sulang di dalam hatinya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menanyainya. Pada saat ini, Kaisar Ling Juewu membuat Sulang marah. Kaisar Wu yang lain tersenyum acuh tak acuh setelah mendengar apa yang dia katakan. Setelah keterkejutan awal, para Wudi yang berangsur-angsur tenang percaya bahwa apa yang dikatakan Sulang adalah benar. Bagaimanapun, di mata mereka, Sulang awalnya adalah seorang tiran lokal yang super. Meskipun mengejutkan bahwa orang dapat mengambil 8 latihan tingkat kaisar untuk dilelang, dan mengambil beberapa pil yang sangat langka, itu juga masuk akal. Selain itu, Sulang tidak perlu berbohong. Itulah sebabnya Ling Jue tidak dapat menahannya, jadi dia pingsan sebentar dan mulai menyerang Sulang. Haha, Sulang melirik Kaisar Ling Juewu dan membuka botol pil sambil tersenyum. Tiba-tiba, aroma pil yang kuat dipenuhi dengan sajak tao yang murni dan kuat. Hai, napas ini, benar-benar pil mental. Memiliki sajak tao yang kuat dan murni, ini adalah pil tingkat kaisar. Aku belum pernah meminum benda-benda berharga ini. Petik 2 petik 2. Kaisar Wu, kamu terkejut dan bersemangat. Ini, wajah Kaisar Ling Juewu menjadi kaku, dan dia langsung mendengus, ini adalah pil tingkat kaisar. Tetapi jika kualitasnya sempurna, itu terlalu dibesar-besarkan. Bahkan pil tingkat abadi, hanya ada sedikit kualitas sempurna, apalagi pil tingkat kaisar. Di benua Changlan, tidak ada alkemis yang dapat memurnikan pil tingkat kaisar dengan kualitas sempurna. Sulang, kamu pasti berbohong. Begitu ucapan ini keluar, para Kaisar Wu tiba-tiba menunjukkan mata yang peduli dan terbelakang mental. Sulang berani membuka botol pil, dan takut mengeluarkan pil itu untuk dilihat semua orang. Sungguh, haha, Sulang terus tertawa tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan menuangkan ke-10 pil dari botol pil. Tiba-tiba, 10 pil penuh sajak tao muncul di depan semua Wudi, masing-masing tampak seperti bola terindah di dunia, memberi orang godaan yang tak tertandingi. Semua kaisar menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk menyelidiki. Meskipun mereka belum pernah memakan pil tingkat kaisar dengan kualitas sempurna, mereka memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi. Oleh karena itu, dapat dilihat sekaligus bahwa 10 pil ini memang berkualitas sempurna. Ya Tuhan, pil yang sangat sempurna. Pil yang sangat berharga, Raja lamaku telah hidup selama 6 juta tahun, ini pertama kalinya aku melihatmu. Teman Langdi, kamu benar-benar kaya. Aku seperti pengemis jika dibandingkan denganmu. Saudara Langdi, aku ingin tahu apakah kamu masih memiliki obat semacam ini, aku ingin membelinya. Ya, Saudara Langdi, biarkan aku menjualnya kepada kami. Petik 2 petik 2. Setelah para kaisar kagum, mereka segera mengusulkan niat pembelian. Kaisar Ling Juewu terdiam, mulutnya berkedut, wajahnya semakin gelap. Jika kamu ingin membeli, tentu saja aku bersedia menjual. Hanya saja 10 pil ini dimaksudkan untuk diberikan kepada Taois Yuan Yue, semuanya, tunggu sebentar. Setelah berkata demikian, Sulang mengisi ulang botol pil di tangannya, dan menatap Yuan Yue sambil tersenyum, aku tidak tahu apa yang terjadi dengan temanmu. Aku bersedia menukarnya. Yuan Yue mengangguk dengan berat. Dibandingkan dengan pohon Tehuyu yang tak terhitung jumlahnya, ramuan obat spiritual ini saat ini lebih penting baginya. Itu akan luar biasa. Sulang tersenyum dan memasukkan botol pil itu ke dalam pelukan Yuan Yue. Terima kasih, Senior Langdi. Yuan Yue segera memberi hormat kepada Sulang dengan penuh rasa terima kasih. Dalam pandangan Yuan Yue, lebih baik mengatakan bahwa Sulang menjaganya untuk sebuah transaksi daripada menjaganya dengan cara lain. Terima kasih kepada sesama Taois Langdi. Zulan dan Zuxin juga sangat berterima kasih kepada Sulang dan dengan cepat berterima kasih kepada Sulang. Kaisar Wu yang lain tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah. Itu adalah 10 pil tingkat kaisar spiritual berkualitas sempurna. Ketiga rekan Taois itu terlalu sopan. Sulang tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Ayah Yuan Yue, tolong beri aku beberapa pohon teh yang tidak bersalah. Tidak. Yuan Yue menggelengkan kepalanya dengan berat, Senior, pil-pil ini setidaknya bernilai 1000 pohon Tehuyu. Berbicara, Yuan Yue berencana untuk menggali 1000 dari hutan Tehuyu ke Sulang. Jangan. Sulang buru-buru menghentikan Yuan Yue, pohon Tehuyu sangat berharga, dan itu bahkan lebih luar biasa bagimu. Itu cukup untuk memberiku 100. Yuan Yue ragu-ragu,
Tetapi mendapati bahwa Sulang tampak bertekad dan hanya bisa menggali 100 pohon tehuyu, menaruhnya di cincin ruang angkasa, dan menyerahkannya kepada Sulang. Setelah Sulang mengambil cincin itu, Yuan Yue berkata dengan penuh rasa terima kasih, Senior Langdi, pohon-pohon teh ini harus dibudidayakan di ruang tertutup dengan dupa dan kemauan. Terima kasih atas saranmu. Sulang tersenyum, melemparkan cincin ruang angkasa ke dalam ruang penyimpanan, dan memindahkannya ke kotak langit yang berbeda ketika dia kembali. Kakak Langdi, sekarang giliran kita untuk membeli pil jiwa kaisar abadi. Yao Jin Wudi berkata dengan senyum di wajahnya, orang ini telah sepenuhnya berbalik melawan musuh potensial Sulang. Melihat ini, para kaisar lainnya juga berteriak kegirangan. Bahkan Kaisar Da Jiao Qinwu, kakak perempuan tertua yang selalu tenang, matanya berbinar. Jangan khawatir semuanya, Sulang tersenyum tipis, lalu mengeluarkan sebotol pil, aku tidak punya banyak pil ini, dan masih ada 10 yang terakhir, yang dapat ditukar dengan harta apapun dengan nilai yang sama. Aku mau 10. Persetan, totalnya cuma 10, kamu mau semuanya. Ahem, 10 saja tidak cukup, ayo kita ambil yang harganya lebih mahal. Lelang satu persatu sudah siap. Petik 2 petik 2. Para kaisar meraung dan mulai menawar obat Sulang, dan suasananya sangat hangat. Kaisar Ling Juewu di sebelahnya melihat pil kesayangan itu, dan dia juga menginginkannya. Namun, dia telah benar-benar menyinggung Sulang, tidak dapat berpartisipasi dalam pelelangan sama sekali, dan hanya bisa pergi diam-diam dengan wajah muram. Sulang melirik Kaisar Ling Juewu, dan tersenyum dalam hatinya, sangat suram, akan sempurna jika seseorang meniup suona untukmu. Bagi Ling Jue, Sulang sudah menganggapnya sebagai orang mati. Ling Jue telah melompat-lompat di depannya berkali-kali, dan dia telah mencatat banyak dendam di buku catatannya. Hari ini, bocah ini bahkan berbicara lagi. Meskipun Sulang tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya tertawa dan tidak mengatakan sepatah kata pun, itu membuat Ling Jue kehilangan muka. Tetapi Sulang tetap tidak berencana untuk melepaskannya. Bagaimanapun, dia sudah memiliki level serangan peringkat 6 Wudi saat ini, dan dia dapat membunuh Kaisar Ling Juewu hanya dengan satu jari. Karena Kaisar Ling Juewu dapat diselesaikan dengan mudah dan bahagia, Su Lang tentu tidak akan terus menjijikkan lagi. Tentu saja, Su Lang tidak berencana untuk melakukannya sendiri. Sebaliknya, dia berencana untuk mengirim klon untuk membunuhnya secara diam-diam. Dengan cara ini, Su Lang, yang terluka parah, tidak memiliki kekuatan untuk membunuh Kaisar Ling Juewu, tetapi juga alibinya, dia dapat membuat semua orang dalam kegelapan dan menyingkirkan semua kecurigaan. Hehe, perasaan menjadi tangan hitam di balik layar ini tidak cukup. Sudut mulut Sulang terangkat, dan saat pikirannya bergerak, sebuah pesawat layang terbang pemburu harta karun mengikuti di belakang Kaisar Ling Juewu secara diam-diam. Meskipun Kaisar Ling Juewu lebih cepat daripada pesawat layang terbang pemburu harta karun. Namun, pesawat layang terbang pemburu harta karun memiliki kemampuan untuk menetralkan jiwa. Selama Kaisar Ling Juewu terkunci, dia pasti akan menemukannya. Setelah mengirimkan pesawat terbang pemburu harta karun, perhatian Sulang sekali lagi beralih ke lelang yang sedang berlangsung. Meskipun berada di hutan belantara dan bahkan tidak memiliki kursi, itu adalah kelompok orang terkuat di benua Changlan yang berpartisipasi dalam lelang ini. Spesifikasi lelang ini adalah yang terbaik di dunia. Jangan ambil pil ini dariku. Wah, aku akan memberikan 500.000 sumber Hinayana. Aku pergi, kalian tidak memberiku wajah Lao Wang, aku ingat. Datanglah ke pihak yang tidak punya uang, jangan halangi kami untuk menawar pil. Apa yang salah dengan tidak punya uang? Kami masih punya bahan. Petik 2 petik 2. Para kaisar berbicara dengan bersemangat, dengan ekspresi yang berbeda di wajah mereka, beberapa sangat bersemangat dan gembira, dan beberapa penuh dengan penyesalan. Sayangnya, Kaisar Wu secara alami gagal dalam penawaran. Karena terakhir kali Sulang mengadakan lelang kultivasi tingkat kaisar, itu mengosongkan sebagian besar sumber daya mereka. Kali ini segera diperpanjang. Tidak lama, ke-10 pil jiwa kaisar abadi telah dilelang. Masing-masing bernilai 5 hingga 600.000 Hinayana Xianyuan, yang hampir merupakan seluruh modal kerja Wu di tingkat kedua. Tentu saja, sebagian besar yang diperoleh Sulang adalah material. Selain material, hanya 1 juta sumber Hinayana yang diperoleh. Senior Langdi,
Kita sama sekali tidak bisa menawar. Bisakah kita bermurah hati dan menjual beberapa lagi? Ya, saya hanya 10.000 Hinayana Xianyuan. Petik 2 petik 2. Kaisar Wu yang tidak menawar ramuan itu menjadi getir terhadap Sulang. Misalnya, Kaisar Teratai Merah Nikianzu menatap Sulang dengan sangat bersemangat, sangat menyedihkan. Ini, pil jiwa abadi sudah habis. Sulang tersenyum tipis di wajahnya, namun, saya masih memiliki beberapa pil tingkat Kaisar biasa, yang juga memiliki kualitas yang sempurna. Saya menginginkannya. Sebelum Sulang selesai berbicara, semua Wudi berteriak dengan mata berbinar. Kalau begitu saya akan menjual beberapa pil lagi. Sulang mengangguk, lalu mengeluarkan beberapa pil kelas Kaisar sintetis. Misalnya, obat penyembuhan suci yang digunakan untuk memikat Xiao Lutian dan Li Feilou di masa lalu, pil Kaisar generasi, dan pil Kaisar Yuan Ninghai yang digunakan untuk membantu dalam kultivasi. Bahkan Sulang mengeluarkan 3 pil tingkat Kaisar untuk mengobati infertilitas. Begitu pil ini keluar, pil itu langsung dicari oleh para kaisar. Kecuali Kaisar Baiyue dan Kaisar Yuanyuwu yang tidak tertarik, Wudi lainnya bahkan Jiao Qin ikut serta dalam kompetisi. Tanpa diduga, Taois Langdi masih memiliki pil semacam ini, hebat. Saya selalu ingin memiliki seorang kaisar, tetapi sayangnya, saya tidak tahu berapa banyak wanita yang lahir, tetapi saya bahkan tidak melahirkan sehelai rambut pun. Sekarang, dengan ramuan dari saudara Langdi, saya juga dapat memiliki seorang kaisar. Itu adalah seorang anak. Kalian, bagaimana mungkin Anda hanya berpikir tentang memiliki seorang kaisar, bukankah baik memiliki seorang kaisar? Seorang patriark, potong, kamu bisa mengendalikannya. Senior Jiao Qin, bukankah kamu sudah memiliki Kaisar Jiao Di, mengapa kamu masih merampok kami? Apa yang mengejutkan, aku tidak ingin punya anak kedua. Melihat para kaisar menaikkan harga sambil membicarakan mereka, ekspresi Sulang tiba-tiba menjadi aneh. Lebih suka anak laki-laki, ingin punya anak kedua, Kaisar Wu juga punya sisi yang membumi. Sulang tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu terus memperhatikan semua orang yang terus menaikkan harga. Dengan cepat, semua pil terjual habis. Bahkan 3 pil untuk pengobatan infertilitas telah terjual. Yang mengejutkan Sulang adalah bahwa 3 pil tingkat Kaisar untuk pengobatan infertilitas benar-benar menangkap 700.000 sumber Theravada, yang lebih tinggi dari pil jiwa Kaisar abadi. Berbaring, Sulang merasa sedikit menyesal, sayangnya, aku harus mendapatkan lebih banyak obat semacam ini, tetapi itu sangat merepotkan. Karena pil semacam ini awalnya hanya pada tingkat Kaisar bela diri, jumlah yang dibutuhkan untuk mensintesisnya menjadi pil tingkat Kaisar terlalu besar, yang akan sangat menyita produktivitas alkimia satu kunci. Jadi Sulang menepis ide untuk menggunakan fungsi alkimia satu kunci untuk menghasilkan pil semacam ini. Hanya ketika pil pemurnian satu kunci kadang-kadang menganggur, barulah ia akan dimurnikan sedikit, dan ketika cukup banyak yang disimpan, ia dapat disintesis menjadi pil tingkat Kaisar. Pada saat ini, para kaisar dari semua Wudi kurang lebih membeli pil tersebut, jadi mereka sangat puas. Sulang mendapat banyak bahan dan Xianyuan, dan ia sangat senang. Kali ini, terima kasih sahabat Taois Langdi. Kaisar Jiao Qin Wu dan yang lainnya mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Sulang. Di mana dan di mana? Semoga pilku benar-benar dapat membantu kalian semua. Sulang tampak rendah hati dan segera berkata, aku belum sembuh dari lukaku, jadi aku kembali dulu. Penyembuhan itu penting. Sahabat Langdi, cepatlah kembali untuk menyembuhkan lukanya. Saudara Langdi, aku akan membawamu kembali. Petik 2 petik 2. Para kaisar mengangguk satu demi satu, dan Nikianzu bahkan menyatakan niatnya untuk mengawal Sulang. Sulang juga tidak menolak Nikianzu. Setelah semua orang bubar, mereka pergi ke selatan bersama-sama. Dalam perjalanan, tapi aku tidak mendapatkan pil yang aku inginkan hari ini. Sulang melirik Nikianzu, tersenyum tipis. Aha, Nikianzu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, ada banyak pil yang aku inginkan tetapi belum aku foto, tetapi aku telah memotret pil di Yuan Ninghai dan aku sangat puas. Kalau begitu kamu harus meniduriku, ada apa? Sulang bertanya sambil tersenyum, lagi pula, aku bisa kembali ke sarang dengan beberapa napas, tidak perlu merepotkanmu untuk meniduriku. Ini tentang wilayah kematian Kaisar. Nikianzu berkata, saya sudah berdiskusi dengan Kaisar Guantianwu,
tanah alam kematian Kaisar akan diserahkan kepada Saudara Langdi. Kalau begitu terima kasih atas kebaikanmu. Saya akan membuat tanah ini makmur. Sulang tersenyum cerah dan mengeluarkan 2 pil tingkat Kaisar dan memberikannya kepada Nikianzu. Ngomong-ngomong, kamu bisa mengambil 2 dari 3 pil ini dan memberikan 1 kepada Guantian, yang merupakan rasa terima kasihku kepadamu. Apa, bagaimana kita bisa menerima pil yang begitu berharga? Nikianzu berkata, meskipun domain kematian Kaisar telah menghilang, itu masih merupakan sebidang tanah yang tidak berharga. Biarkan kamu menyimpannya. Sulang mengangkat alisnya, bagaimana bisa ada begitu banyak kata? Baiklah. Nikianzu menerima pil itu dengan rasa terima kasih, dan postur tubuhnya secara tak terlihat diturunkan 1 poin. Melihat pemandangan ini, Sulang juga sedikit emosional. Ketika Sulang pertama kali bertemu Nikianzu, meskipun Nikianzu sangat baik, dia masih memiliki sedikit kesombongan. Sekarang produk ini telah diyakinkan oleh Sulang, samar-samar menantikan kuda Sulang. Baiklah, setelah aku kembali, aku menggunakan surga 5 elemen untuk memasukkan domain kematian Kaisar. Sulang tersenyum pada Nikianzu, kau kembali dulu. Jangan ragu untuk meminum pil itu. Minumlah sesegera mungkin dan ubahlah menjadi basis kultivasi. Aku mengerti. Nikianzu tersenyum, lalu mengucapkan selamat tinggal pada Sulang dan kembali ke klan teratai merah sendirian. Setelah Sulang memasuki surga 5 elemen, dia tidak mengubah surga 5 elemen untuk pertama kalinya. Sebaliknya, dia menatap Kaisar Ling Juewu melalui perburuan harta karun yang terbang. Pada saat ini, Kaisar Ling Juewu berhenti di tengah jalan. Dia membuka kekuatan mentalnya dan dengan hati-hati menjelajahi radius 1 juta mil. Pemburu harta karun yang terbang berjongkok di pohon, berpura-pura menjadi makhluk biasa. Kaisar Ling Juewu bahkan tidak memperhatikan perburuan harta karun yang terbang tanpa fluktuasi kekuatan spiritual. Apa yang dilakukan orang ini? Sulang mengangkat alisnya dan menyipitkan matanya. Segera setelah itu, aku melihat Kaisar Ling Juewu melepaskan klon dari alam semesta kehidupan. Klon ini tidak hanya memiliki penampilan yang sama dengan Kaisar Ling Juewu, tetapi juga aura yang sama, namun, Sulang dapat melihat sekilas bahwa klon tersebut hanya memiliki basis kultivasi Kaisar. Alasan mengapa klon tersebut dapat memancarkan napas Kaisar bela diri peringkat 4 mungkin karena beberapa penyamaran. Kaisar Ling Juewu segera memerintahkan klon tersebut untuk terbang ke depan. Melihat ke arah klon tersebut terbang, itu adalah sarang Kaisar Ling Juewu. Membiarkan klon tersebut berpura-pura kembali ke sarang. Ekspresi Sulang berubah, lalu apa yang akan dilakukan Kaisar Ling Juewu? Mengapa dia begitu licik? Melihat bahwa Kaisar Ling Juewu tampaknya melakukan sesuatu yang memalukan, Sulang tiba-tiba menjadi tertarik. Setelah Kaisar Ling Juewu dan klon lainnya terbang menjauh, mereka segera membuka saluran ruang angkasa dan masuk. Sulang telah melihat pemandangan di belakangnya melalui saluran ruang angkasa. Jadi segera mengirim sekelompok pemburu harta karun terbang-terbang ke atas. Oke, mengapa ada hal yang aneh di sini? Setelah Kaisar Ling Juewu melewati saluran ruang angkasa, dia segera melihat pemburu harta karun terbang-terbang terlebih dahulu. Namun, dia tidak memiliki banyak keraguan, hanya sedikit terkejut, jadi dia melewatkannya begitu saja. Segera setelah itu, Kaisar Ling Juewu terus terbang ke depan, terus-menerus memindai sekelilingnya dalam prosesnya, tampak sangat waspada. Kelompok pemburu harta karun yang terbang di dekat Sulang langsung berpencar dan menyelidiki sekitar. Hanya satu yang berada jauh, tampaknya tanpa sengaja memantau Kaisar Ling Juewu. Dengan perburuan harta karun, glider terbang terus menyebar. Sulang dengan cepat melihat seluruh gambaran tempat ini. Ini ternyata adalah benua kecil yang rusak yang tergantung di kehampaan, seukuran tanah Protos. Namun, karena perlindungan aturan jalan raya yang tidak lengkap, beberapa hewan dan tanaman aneh telah tumbuh di sebidang tanah ini. Namun, sebidang tanah ini benar-benar tandus, lebih miskin daripada tempat paling tandus di Blue Star, dan Anda bahkan tidak dapat menemukan rumput spiritual. Selain itu, glider terbang pemburu harta karun tidak memiliki kekuatan spiritual. Jika itu harus digantikan oleh binatang roh lainnya, itu mungkin secara langsung membangkitkan kewaspadaan Kaisar Ling Juewu. Secara bersamaan, dari pecahan benua ini, terlihat sebuah planet yang diselimuti cahaya putih samar di kejauhan. Sebagian planet itu rusak dan memancarkan cahaya merah. Jelas, planet itu adalah bintang Changlan tempat benua Changlan berada,
dan pecahan benua ini tidak jauh dari benua Changlan. Kaisar Ling Juewu datang ke tempat ini, apa yang akan dia lakukan? Sulang mengerutkan kening, dan terus memantau Ling Jue melalui perburuan harta karun yang terbang. Dengan cepat, Kaisar Ling Juewu berhenti di sebuah lembah. Ada sebuah pohon di lembah itu yang ditumbuhi jaring laba-laba. Seketika, dengan lambaian ringan Kaisar Ling Juewu, seekor laba-laba hitam dan merah yang melingkar terbang keluar dan mendarat langsung di jaring laba-laba. Oke, apa yang akan dilakukan ini? Sulang mengangkat alisnya, sama sekali tidak dapat melihat apa yang dilakukan Ling Jue. Sulang tidak dapat melihat bahwa laba-laba itu terkenal. Tiba-tiba, laba-laba hitam dan merah itu terentang, dan masing-masing dari 8 kakinya yang panjang jatuh di jaring laba-laba. Pada saat ini, Starscream menjadi penuh dengan spiritualitas. Itu seperti serangga tanpa kebijaksanaan spiritual yang tiba-tiba tercerahkan. Segera setelah itu, Sulang melihat mata laba-laba itu memadat, dan menatap glider terbang pemburu harta karun itu, matanya dipenuhi dengan kecurigaan dan kewaspadaan yang dalam. Tatapan seperti itu adalah sesuatu yang hanya dapat dimiliki oleh makhluk cerdas. Belati terbang pemburu harta karun itu menatap laba-laba itu dengan tatapan bingung, memutar pantatnya dan masuk ke tanah. Ling Jue, Black Starscream menoleh untuk melihat Ling Jue, dan berkata, ada makhluk di pecahan benua ini, jadi kau berani menghubungiku. Itu tidak lebih dari tikus terbang tanpa kekuatan spiritual. Mungkin itu keluar dari tanah, apa yang aneh. Kaisar Ling Juewu mengerutkan kening, meskipun dia merasa tidak nyaman, tetapi dia tidak mau menyerah dan mengakui kesalahannya. Sulang, yang melihat semua ini melalui perburuan harta karun yang terbang, langsung menatap. Jaring laba-laba, kontak. Sulang penuh dengan kekhawatiran, Ling Jue, orang ini, datang ke sini untuk mengobrol daring. Dengan sangat terkejut, Sulang melihat jaring laba-laba dan melihat bahwa benang sutra di atasnya tampaknya telah menembus tanah. Namun, karena glider terbang pemburu harta karun hanya dapat dideteksi oleh mata telanjang, dan tidak dapat dideteksi dengan kekuatan mental, Sulang hanya dapat melihat di sini. Saat ini, tetapi ketika laba-laba hitam berkata, aku tidak peduli apa yang kau pikirkan, jika tidak aman, aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun lagi, biarlah. Implikasinya, ada hantu batin, hentikan komunikasi, dan masih banyak lagi. Kaisar Ling Juewu buru-buru berkata, setiap kontak membutuhkan seekor laba-laba dada. Aku tidak punya banyak benda seperti ini. Starscream terdiam, kau benar-benar terlalu mencurigakan. Kaisar Ling Juewu tampak tak berdaya, cepatlah, waktunya terbatas. Baiklah, kuharap aku terlalu banyak berpikir. Black Starscream ragu sejenak, dan berkata, pertama, ceritakan pada kami tentang situasi internal benua Changlan. Mendengar ini, ekspresi Sulang tiba-tiba berubah, untuk informasi tentang benua Changlan, mungkinkah di balik laba-laba ini ada orang-orang dari benua Jingtian, dan Kaisar Ling Juewu telah menjadi hantu batin. Saat berikutnya, Sulang menggunakan metode khusus untuk mencetak semua yang dilihat dan didengarnya ke dalam batu refleksi. Tidak hanya itu, dia juga segera mengirim pesan kepada Kaisar Jiao Qinwu. Kecuali Kaisar Ling Juewu dan Kaisar Wu yang belum pernah bertemu, Sulang memiliki informasi kontak Kaisar Wu. Namun, dalam kasus ini, Wudi yang tersisa mungkin juga memiliki hantu batin. Meskipun kemungkinannya sangat kecil, Sulang harus berjaga-jaga. Oleh karena itu, ia hanya mengirim pesan kepada Kaisar Jiao Qinwu dari istana Kaisar Wu. Isi pesan tersebut hanya berisi satu kalimat, Ling Jue adalah hantu batin. Ia sedang menghubungi benua Jingtian di sebuah pecahan benua. Saya sedang memantau dan mencatat perkataan serta perbuatannya. Dalam sekejap, Kaisar Jiao Qinwu menjawab, silakan terus memantau, saya akan melapor kepada saudara King Qiu. Di sini, Kaisar Ling Juewu perlahan berbicara, di benua Changlan, warisan kepala kaisar dan warisan tubuh kaisar telah diwariskan, menciptakan dua kaisar. Saya tidak tahu apakah akan ada perubahan setelah pengumpulan 6 warisan utama Kaisar Wudi dari tingkat 9. Selain itu, Wudi Sulang yang misterius yang tiba-tiba muncul yang saya ceritakan terakhir kali, penampilannya di luar imajinasi. Awalnya saya pikir saya tidak peduli dengan orang ini sama sekali, tetapi saya tidak menyangka bahwa ia akan mengalahkan Zhou Yu, sehingga ia harus diubah menjadi Kaisar Xiang Huo Wu dan menjadi bawahannya. Kaisar Wu yang baru muncul, mengalahkan Zhou Yu. Black Starscream mengerang,
Lalu apa yang kau lakukan? Kaisar Ling Juewu berkata, meskipun orang ini memiliki identitas misterius, dia belum ditolak oleh kesadaran dunia di benua Changlan. Dapat dilihat bahwa dia memang orang dari pecahan daratan terdekat. Selain itu, dia juga melakukan banyak hal untuk secara aktif berintegrasi ke dalam lingkaran Wudi di benua Changlan. Saya telah membuat masalah berkali-kali, terus-menerus memisahkan hubungan antara Wudi dan dia. Tanpa diduga, setiap kali saya makan, dia dan para kaisar menjadi semakin panas. Alasan utamanya adalah karena orang ini sangat kaya, dan dia bahkan mengeluarkan 8 obat tingkat kaisar asli dan berkualitas sempurna dan menjualnya kepada semua orang. Selain itu, orang ini sangat tangguh. Dalam pertempuran pertama Luo Yacheng, dia hanya bisa bertarung dengan Zhou Yu pada awalnya, tetapi tiba-tiba dia mengalahkannya. Kemudian, tanah terlarang kaisar menjadi tidak normal dan diserbu oleh Kaisar Wu dari dunia lain. Kaisar Wu dari dunia yang berbeda adalah kekuatan peringkat 7, tetapi Sulang benar-benar membunuhnya dengan mengorbankan planet kehidupan. Untungnya, dia telah menjadi kucing yang sakit dan tidak akan menjadi lebih baik tanpa ratusan ribu tahun. Pernyataan ini keluar, Black Star Scream terkejut, Sulang ini terlalu ganas, dia benar-benar membunuh kaisar bela diri peringkat ke-7. Selain itu, orang ini berani mengorbankan alam semesta kehidupan, tekadnya benar-benar tak terbayangkan. Ling Jue, lebih baik kau singkirkan Sulang lebih awal, dan jangan biarkan dia pulih. Selain itu, kau mengatakan bahwa tanah terlarang kaisar diserbu oleh dunia lain. Apa yang terjadi? Petik 2. Dunia gelap menyerbu dunia kaisar. Lokasi bernama Kaisar Iblis asal ada, dan koordinat benua Changlan ditambatkan oleh bidak catur. Benua Changlan menghadapi invasi dunia langit gelap dan benua langit cermin dan ditakdirkan untuk binasa. Ekspresi Kaisar Ling Juewu sedikit suram. Jika bukan karena takdir benua Changlan, dia tidak akan memunculkan pikiran untuk mengubah pintu dan mewujudkannya. Desis. Benua Changlan sebenarnya sedang diawasi oleh dunia lain. Dunia langit gelap. Kaisar Iblis asal, kedengarannya seperti dunia yang sangat maju. Sialan, bagaimana benua Changlan bisa menjadi keberadaan seperti itu? Nada suara Starscream penuh dengan kekesalan. Benua Changlan menjadi sasaran dunia lain, yang berarti benua Jingtian memiliki pesaing. Jika dunia langit gelap menakutkan, maka benua Jingtian yang tidak jauh dari benua Changlan mungkin juga menjadi sasaran. Intervensi pihak ketiga membuat situasi perang daratan langsung berbelit-belit.